Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar semuanya? Baik ya, alhamdulillah. Masih semangat? Masih ya, walau tetap di rumah aja. Jangan lupa jaga kesehatan, kebersihan, rajin cuci tangan dan jaga asupan makan. Dan juga terima kasih kepada peserta, panitia dan narasumber yang telah meluangkan waktunya pada kesempatan kita kali ini. Pada acara Pengenalan Budaya Akademik Kemahasiswaan atau PBAK Patriot 2020, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Baik, sebelum kita masuk ke materi, izinkan saya untuk membacakan kurikulum pitai narasumber. Nama Aulia Azizah SAG MSI, tempat tanggal lahir Tanjung 23 November 1972, alamat Kota Citragraha, Pelamboyan Blok G nomor 36. Nomor telepon bisa dicatat 0895 6023 16866. Email aulia_antasari.ac.id. Riwayat pendidikan SD Kamboja Tanjung, SMP Tanjung 1988, S1 di Fakultas Dakwah IAIN Antasari 1999, S2 di Pisipok UGM Yogyakarta 1999. Pengalaman organisasi Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Banjarmasin tahun 1991 sampai 1995. Alisa Khadijah Ismi Banjarmasin, jabatan sebagai sekretaris tahun sekarang ya Bu. Moto atau prinsip hidup, teori tanpa aksi hanyalah halusinasi. Baik, selanjutnya kita masuk ke materi tentang hubungan agama dengan sosial dan budaya. Kepada Ibu dipersilahkan. Iya, terima kasih semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini, pertama-tama Ibu ingin mengucapkan selamat datang kepada anak-anak Ibu semuanya yang berbahagia yang hadir pada kesempatan hari ini. Selamat bergabung di Fakultas Dakwah, ya. Selamat menikmati hari-hari bersama kita semua di sini. Kita berjuang bersama dengan satu semangat baru, kampus baru ya, tentu juga teman-teman yang baru dengan kondisi yang baru juga ya. Mudah-mudahan keadaan seperti sekarang ini bisa kita lewati dengan baik. Nah, kemudian kita kembali bisa kumpul di kampus sebagaimana sebelumnya ya. Nah, pada kesempatan hari ini sengaja panitia menempatkan lokasi pertemuan kita itu di sebuah salah satu tempat yang menurut saya ini adalah penting bagi perkembangan, bagi sebuah perjuangan para mahasiswa Fakultas Dakwah. Di sini adalah perpustakaan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Jadi kenapa tempat ini dipilih ya? Karena Ibu dan kawan-kawan panitia di sini itu akan sangat mengharapkan kepada
para mahasiswa baru, kalian yang baru bergabung ini, menjadikan tempat ini menjadi salah satu poin penting ya. Jadi minimal ini memang harus dikunjungi ya, setiap hari minimal. Karena ini adalah jantungnya Fakultas Dakwah ya. Jadi mahasiswa itu tanpa membaca, tanpa buku-buku yang ada di sini itu tidak akan ada artinya. Ini adalah alat-alat juang kita semua. Ibarat kita mau berperang ya, salah satu alat tempur kita itu adalah buku ini ya. Jadi kalau Anda berjuang tanpa senjata, saya kira belum sampai beberapa saat kita sudah akan tewas ya. Jadi kalau ingin sukses di medan perjuangan baru ini ya, inilah alat-alat juang kita salah satunya. Ya, selain itu memang kuat ya bahwa masa pendidikan yang akan kita jalani ini memang akan memberikan kesuksesan ya. Sebagaimana yang tadi disampaikan oleh moderator kita ya. Jadi sebenarnya ya dari kurikulum PITA yang disampaikan oleh moderator, ibu ini adalah bagian dari perjalanan hidup maksudnya adalah ibu juga pernah berada pada posisi-posisi Anda sekarang gitu. Kalau sekarang Anda menjadi mahasiswa baru ya, ibu juga sebenarnya pernah mengalami apa yang Anda alami sekarang gitu. Jadi kurang lebih 25 tahun yang lalu ya, ibu juga berada di dalam satu ruangan menerima materi pengenalan budaya kampus juga ya, sama. Tapi mungkin beda kondisi gitu. Sekarang para mahasiswa baru, anak-anak ibu duduk di rumah masing-masing mendengarkan materi-materi yang disampaikan oleh narasumber ya. Kalau kita dulu kumpul, dan mudah-mudahan ini waktu keadaan pandemi ini tidak terlalu lama lagi bisa kita lewati, dan kita juga bisa bertemu di ruang kuliah, di ruang perpustakaan yang saat ini ibu beserta rekan-rekan panitia juga melaksanakan acara ini. Oke, oleh panitia saya ditugaskan untuk menyampaikan materi tentang agama dan hubungannya dengan sosial dan budaya. Jadi ada 3 poin penting di sini. Ada istilah agama, ada istilah sosial, ada istilah budaya. Ya. Oke, memang kalau suatu saat nanti ketemu ibu ya, kita akan lebih mendetail membahas ini karena ibu selama ini memegang mata kuliah sosiologi agama. Tapi dalam kesempatan ini ibu tidak kasih materi kuliah tentang sosiologi agama. Kita tidak bahas agama dan hubungannya dengan sosial dan budaya itu dalam konteks sosiologi atau seperti kuliah di lokal atau kuliah pada kesempatan-kesempatan yang akan datang. Tapi pada hari ini ya, ibu akan menyampaikan agama dan hubungannya dengan sosial dan budaya itu dalam konteks menyambut kedatangan para mahasiswa baru di kampus baru kita ini. Oke ya, boleh ibu lanjut? Boleh ya, ibu lanjut lagi ya. Agama itu kan dalam pikiran kita selama ini ya, yang namanya agama itu ya yang berhubungan dengan sholat ya, kemudian puasa, zakat kan gitu. Jadi ketika orang menyebut kata agama ya, maka terlintas dalam pikiran kita yang namanya agama itu sholat, puasa, zakat, tauhid, tasawuf, pokoknya hal-hal yang berhubungan seperti itulah ya. Nah, yang kita bahas di sini adalah seperti apa ketika kita sholat itu juga bukan hanya berdampak pada kehidupan kita secara pribadi,
tapi juga berdampak pada orang-orang di sekitar kita. Itu dalam perspektif atau dari segi atau dari sudut pandang sosial. Ya, istilah yang simpelnya adalah agama dalam konsep sosial itu, ya, bahwa ketika kita beribadah, kita juga sebenarnya tidak ingin, ya, suatu saat itu nanti masuk surga itu sendirian, atau hanya kita dalam kelompok kecil saja. Ya, jadi agama dalam konteks sosial itu adalah ketika kita ingin bahwa bukan hanya kita sendiri yang masuk surga, tapi juga orang-orang lain, orang-orang yang ada di sekitar kita itu juga bisa menikmati kebahagiaan yang sama. Nah, kalau bicara dalam konteks ini, tentu ini akan sangat banyak hubungannya dengan mata-mata kuliah yang akan Anda ambil nanti di Fakultas Dakwah. Bahwa mahasiswa Fakultas Dakwah itu ketika dia melakukan kebaikan, ketika dia melakukan ibadah, ya, bukan hanya untuk dirinya sendiri, ya, tapi juga bagaimana dia bisa memberikan informasi, memberikan edukasi, ya, mengajak orang lain. Begini loh caranya kalau kita mau hidup bahagia secara bersama-sama. Bahagia sendiri itu tidak enak. Bahagia itu harus bersama-sama. Di dunia seperti itu, di akhirat nanti juga seperti itu, apalagi, ya. Jadi agama itu selain dipahami dalam bentuk ibadah, ya, yang Ibu sebutkan tadi, sholat, puasa, zakat dan lain sebagainya, ya. Sebenarnya kan yang kita pahami juga bahwa yang namanya agama itu di dalamnya itu, dalam hal ini agama Islam. Agama Islam, di dalam agama Islam itu kan ada norma atau ajaran-ajaran. Jadi ada ibarat kita kalau beli handphone, pasti di dalam kotak bungkusan packagingnya itu kan bukan hanya handphone aja, tapi ada buku petunjuk, ya. Jadi agama itu seperti itu. Di dalam agama itu ada buku petunjuknya, yaitu Al-Quran dan hadis, ya. Nah, di situ kita bisa belajar norma yang sudah ditetapkan, ketentuan-ketentuan atau ajaran-ajaran yang merupakan pedoman bagi kita untuk menjalani kehidupan ini. Jadi kalau beli handphone itu biasanya orang harus baca dulu buku petunjuknya supaya dalam penggunaan handphone ke depan itu tidak handphone bisa awet, handphone bisa bertahan, handphone bisa dimaksimalkan penggunaannya secara baik. Kan kita harus ada dapat buku petunjuk. Nah, begitu juga dengan Al-Qur'an. Ya, jadi agama itu dipahami bahwa di situ juga terdapat ada aturan-aturan main, ajaran-ajaran yang bisa memberikan petunjuk kepada manusia penganut agama itu sendiri, ya. Oke, Ibu akan lanjut, ya. Jadi sekali lagi bahwa agama, ya, yang kita pahami itu bukan hanya sekedar secara individual. Agama itu juga mengatur, ya, dalam kehidupan, dalam normanya tadi, mengatur bagaimana cara kita hidup bersama. Termasuk ketika Anda, ya, para mahasiswa baru, para panitia yang ada di sini, ketika masuk ke sebuah lingkungan baru, ya, lingkungan baru itu kan ada aturannya. Mungkin pemateri-pemateri yang sebelumnya kan sudah menyampaikan bagaimana tata tertib kampus ini, peraturan-peraturan yang harus ditaati, bajunya yang seperti apa. Nah, agama juga punya aturan itu, ya.
Padahal mungkin ya di antara anak-anak ibu yang sekarang yang hadir yang baru memasuki lingkungan Fakultas Dakwah ini pasti bertanya-tanya ya, lingkungan baru yang akan kita datangi ini, Fakultas Dakwah ini seperti apa sih sebenarnya? Ya jelas kalau mau dibedakan dengan sekolah SMA, madrasah atau pesantren yang dulu tempat Anda belajar, ya memang beda. Ya, mungkin kalau di madrasah atau di pesantren atau di SMA, SMK, setiap harinya kita harus pakai seragam putih abu-abu ya misalnya. Nah, kalau di kampus peraturannya kan beda. Kita sudah bebas, tidak ada lagi peraturan harus warnanya seperti apa ya. Nah, tapi bebasnya itu masih ada lagi, tidak bebas sebebas-bebasnya gitu. Walaupun sekarang mungkin karena ini di rumah ya mungkin ada yang masih pakai kaosan, ada mungkin yang belum mandi juga saat ini ya. Tidak, jadi peraturan itu sepertinya kalau dalam pandemi ini terabaikan ya. Jadi ibu membayangkan apakah ini yang dimaksud dengan merdeka belajar gitu. Jadi mahasiswa itu bebas aja belajarnya. Ada yang sambil santai, ada yang sambil makan, nonton video yang sekarang ya. Ada yang belum mandi juga. Tapi kalau sudah masuk ke kampus nanti, itu tidak bisa seperti itu. Ya, ada aturan main lagi yang berlaku. Tentu sudah disampaikan kan oleh pemateri yang sebelumnya kan, oleh Pak Dekan mungkin atau oleh Ketua Prodi. Nah, di agama, terutama agama Islam, itu juga bukan hanya sekedar mengatur bagaimana kita beribadah secara individual, secara pribadi, bagaimana kita sholat, wudhu, dan lain sebagainya. Tapi juga kehidupan bersama juga diatur. Ini yang dimaksud dengan agama dalam kehidupan sosial. Jadi bagaimana kita berinteraksi, bagaimana kita membangun hubungan dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena kita tidak hidup sendiri. Ya, kita perlu orang lain ya. Jadi ketika kita keluar dari rumah kita masuk dalam lingkungan yang baru, tentu kita harus juga harus memenuhi aturan tempat di mana kita berada. Jadi ketika Anda masuk Fakultas Dakwah, ya otomatis ya aturan-aturan main yang ada di Fakultas Dakwah ya memang harus ditaati, harus dilaksanakan. Jadi ada kesepakatan bersama. Kalau di Fakultas Dakwah aturannya mahasiswa itu tidak boleh pakai celana jeans ya. Walaupun Anda suka pakai jeans misalnya, ya mau tidak mau Anda harus tanggalkan itu gitu, harus ganti yang lain karena Anda sepakat dengan ketentuan-ketentuan yang ada di Fakultas Dakwah. Ya, tapi tenang saja, kita di sini membuat aturan itu ya sesuai dengan norma-norma kemanusiaan ya, sebagaimana jadi tidak ada aturan yang aneh-aneh, itu tidak ada sebenarnya. Nah, mungkin ada pertanyaan ya. Di Fakultas Dakwah itu kira-kira boleh tidak pakai cadar? Kan gitu ya. Ini soal kehidupan bersama ini ya. Dan cadar itu kan kadang-kadang kita memahami itu adalah salah satu bagian dari bagaimana kita merefleksikan nilai beragama itu. Ya. Jadi saya sering ditanya, Bu, kalau di Fakultas Dakwah boleh tidak bercadar? Tapi mungkin sudah ada yang menanyakan itu di pemateri yang sebelumnya gitu. Ya, cadar itu adalah salah satu refleksi cara orang memahami ajaran agama, kemudian merefleksikan, menampilkan dalam kehidupan dia sehari-hari. Ya, secara pribadi, menurut saya tidak masalah, gitu. Tidak masalah, karena pemahaman beragama masing-masing orang itu berbeda-beda sesuai dengan cara dia terutama sesuai dengan cara dia memiliki pengetahuan itu. Jadi ketika saya baca buku tentang hijab misalnya, ya, saya baca tentang buku hijab ini. Di sini dituliskan bahwa macam-macam yang disebut dengan aurat perempuan itu seperti apa ya.
Ya, jadi artinya ketika saya berinteraksi, ya, kemudian lagi saya harus pemahaman saya terhadap menutup aurat itu saya harus menggunakan cadar gitu. Nah, beda. Misalnya moderator dia tidak baca buku ini buku tentang hijab misalnya. Moderator baca buku hijab yang lain. Kita beda buku bacanya. Dia memahami bahwa misalnya yang namanya menutup aurat itu ya sudah, ya seperti ini juga sebenarnya sudah menutup aurat gitu. Ya, tidak mengganggu orang lain, ya, tampil dan memiliki perilaku yang sopan misalnya ya, walaupun tanpa harus pakai cadar kan gitu. Nah, ini kan ada dua pemahaman. Kenapa jadi terjadi perbedaan pemahaman? Kita beda buku yang dibaca. Ya, dia baca buku versi satunya, saya baca buku ini gitu. Nah, ini yang saya maksud adalah tentang dalam kehidupan bersama itu tidak menutup kemungkinan ya ada perbedaan pemahaman dalam hal beragama gitu. Tergantung buku yang dia baca yang mana. Atau informasi yang masuk ke masing-masing individu itu yang mana. Atau bisa juga lingkungan yang mempengaruhi Anda nanti dalam kehidupan kampus itu yang seperti apa, sehingga itu juga akan mempengaruhi bagaimana cara Anda beragama. Mudah-mudahan ini bisa dipahami ya, karena kehidupan bersama itu akan sangat berpengaruh kuat bagi bagaimana cara kita memahami agama itu sendiri, dan itu nanti akan terlihat dari bagaimana cara kita menjalankan ajaran agama. Atau selain hijab misalnya, bisa juga sebelumnya tidak punya kebiasaan yang rutin untuk tahajud misalnya ya, tapi karena tinggal satu kos dengan kawan yang rajin tahajud, karena lalu itu kan bisa berpengaruh kepada Anda. Maka di sini, di saat yang sangat berbahagia ini, Ibu sarankan juga kepada Anda nanti suatu saat kalau kita bisa berada pada kondisi normal yang baru, bisa kumpul di kampus, kemudian Anda harus kos, Anda cari teman yang kira-kira bisa memberikan pengetahuan agama yang baik buat Anda, sehingga itu akan nanti berpengaruh pada kehidupan pribadi Anda dalam memahami agama itu sendiri ya. Jadi cari kawan yang kira-kira bisa nanti bisa meningkatkan semangat beragama Anda dalam kehidupan kedepannya gitu. Jadi di sini agama dalam konteks sosial, dalam hubungan sosial itu bisa sangat berpengaruh bagi kehidupan individu seseorang. Boleh saya teruskan? Boleh. Iya, Ibu teruskan lagi. Kata kunci yang ketiga tentang budaya. Ya. Budaya. Budaya itu sebenarnya juga merupakan bagian dari produknya agama. Jadi gini, ketika kita ya belajar tentang agama, saya kasih contoh yang kembali tentang menutup aurat ya. Kita belajar tentang menutup aurat yang ada di agama kita. Itu kan bagian penting dari norma yang diatur oleh agama Islam. Nah, cara menutup aurat itu disebut dengan budaya. Kan macam-macam cara orang menutup aurat ya. Ada yang pakai cadar, ada yang biasa-biasa saja, ada yang hanya pakai kerudung saja. Nah, itu gambaran simpel seperti apa agama hubungannya dengan budaya. Artinya orang memahami agama itu dengan cara sesuai dengan cara dia memahami nilai-nilai agama itu dan dilatar belakangi oleh pengetahuan yang lain ya. Jadi kita tidak bisa melakukan atau memaksakan pemahaman atau cara orang beragama satu dengan yang lain. Misalnya Anda kalau pakai jilbab itu harus yang seperti ini gitu. Ini yang masuk kategori menutup aurat ya. Tidak bisa seperti itu. Dia akan melakukan
pakai kerudung, pakai hijab, itu ya sesuai dengan pengetahuan dia gitu. Kalau hanya seperti ini saja tanpa cadar, ini juga menutup aurat, dia akan lakukan seperti itu. Tapi ada orang yang memahami menutup aurat itu dengan model yang lain. Ya, nah ini sebenarnya budaya. Jadi sekali lagi, cadar kalau menurut saya dari ini adalah merupakan bagian dari budaya bagaimana cara orang memahami ajaran agama. Ya, kemudian ada orang yang hanya sekedar pakai kerudung yang sebagian rambutnya kelihatan ya. Nah, seperti itulah mereka memahami menutup aurat gitu. Jadi kita tidak bisa juga memaksakan kehendak kita bahwa seperti inilah. Yang penting dakwah itu kan mengajak ya. Bukan memaksakan orang untuk harus ikut kepada apa yang kita lakukan, apa yang kita sampaikan gitu. Karena dalam agama kita diperintahkan untuk lebih banyak berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan, bukan berlomba-lomba untuk kebenaran gitu. Jadi karena kebenaran itu kan hanya milik Allah gitu, Allah yang tahu. Tapi kita berusaha bagaimana caranya agar kebaikan-kebaikan yang diserukan oleh agama itu bisa kita bisa kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari dengan semaksimal mungkin ya. Nah, saya kira itu mungkin yang bisa saya sampaikan dalam sesi ini ya. Mudah-mudahan ya bergabungnya para mahasiswa baru ke kehidupan Fakultas Dakwah kita ini ya bisa memberikan warna baru buat kita semua yang ada di sini ya. Jadi karena masa menjadi mahasiswa ini adalah masa untuk menempa diri. Jadi masa-masa di mana Anda ini adalah kesempatan emas ya bagi Anda untuk bagaimana ke depan setelah menjadi mahasiswa ini mau jadi apa, mau seperti apa. Maka oleh karena itu saya mengharapkan Anda semua yang ada di sini ya, Anda yang hadir pada kesempatan menyaksikan acara ini ya, Ibu berharap masing-masing kita harus punya mimpi gitu. Tapi ya punya mimpi setinggi-tingginya ya. Saya nanti mau seperti ini, mau seperti ini. Tapi ingat satu, Anda memang harus punya mimpi, tapi jangan lupa bangun tidur dari mimpi itu. Jadi jangan selamanya mimpi aja, tapi harus bangun dari tidur itu, kemudian mandi, bergerak, dan berlari agar mimpi itu bisa dikejar. Jadi kalau selama ini hanya bermimpi saja, ya itu tadi, Anda hanya berhalusinasi saja gitu. Jadi orang bermimpi itu kan orang lagi tidur gitu. Nah, sekarang yang Anda harus lakukan itu bukan hanya sekedar bermimpi, tapi bangun dari tidur. Kemudian mandi, terus berlari, bekerja, untuk mengejar agar mimpi itu menjadi suatu kenyataan. Ya, doa Ibu selalu menyertai Anda semua. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf kalau ada yang kurang. Silahkan nanti kalau ada yang mau ditanyakan ya. Selamat bergabung sekali lagi dengan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Antasari Banjarmasin ya. Kita akan sangat care dengan kedatangan Anda dan semoga kita menjadi orang-orang yang bisa bermanfaat baik buat orang tua, agama maupun masyarakat banyak. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman yang berbahagia, alhamdulillah rangkaian sesi diskusi kita pada hari ini berjalan dengan lancar. Kita sudah mendapatkan materi-materi yang luar biasa bermanfaat oleh narasumber kita pada hari ini. Selanjutnya, apabila ada yang ingin ditanyakan, bisa bertanya di grup WhatsApp yang telah disediakan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada narasumber yang telah membagikan ilmunya yang sangat bermanfaat sekali, Bu. Dan kepada audiens yang begitu antusias menyimak hingga acara ini. Dan kepada panitia pelaksana yang telah begitu hebat sehingga acara hari ini berjalan dengan lancar.
Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.